Nah, dengan skala bencana yang bisa dikatakan cukup luas tadi Pak, muncul kebutuhan tentunya dalam kesiapsiagaan jangka menengah. Nah, apakah Bulog ini juga mulai menyiapkan buffer stok Pak, jika misalkan memang terjadi bencana di kemudian hari atau untuk mengantisipasi ke depannya? Ya, nah ini Mbak, menarik sekali pertanyaan Mbak nih. Jadi sekaligus untuk pencerahan kepada masyarakat. Kenapa sih pemerintah itu di saat sekarang ini menstokkan banyak sekali beras? Kami stok kemarin bulan Juli yang lalu itu sekitar 4,2 juta ton. Nah, khusus di Desember bulan ini kita stok saat ini mencapai 3.649.050 ton yang sekarang. Nah, ini kita sengaja antisipasi, pemerintah mengantisipasi apabila terjadi kontingensi-kontingensi seperti ini, Mbak. Kan kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu lokasinya berada di Ring of Fire. Betul. Dan di dua samudra dan di dua benua, antara dua samudra dan dua benua. Nah, ini potensi-potensi bencananya cukup tinggi. Istilahnya para ilmuwan tuh dibilang kalau Indonesia itu adalah supermarketnya bencana gitu loh, Mbak. Nah, dengan kondisi tersebut, maka pemerintah khususnya kami Bulog betul-betul memprepare ini, menjaga ini, menyiapkan sewaktu-waktu kalau terjadi bencana, kita siap, ready gitu loh. Nah, coba kalau umpamanya, mohon maaf nih Mbak ya, di gudang Bulog yang nggak ada beras, masa kita harus impor dulu? Kan malu kita. Betul. Nah, apalagi targetnya swasembada. Targetnya swasembada. Nah, inilah alhamdulillah, ini berkat kerja keras bersama pemerintah dengan seluruh masyarakat, kita bisa swasembada pangan. Jadi begitu terjadi hal-hal yang sifatnya kontingensi, krusial seperti ini, kita bisa langsung dorong. Tidak nunggu dulu dari mana, kita langsung dorong dari lokasi yang terdekat, dari gudang-gudang yang terdekat di masing-masing kabupaten kota. Demikian, Mbak. Bisa dikatakan bahwa peran Bulog cukup krusial ya Pak, sebagai garda terdepan menjaga ketahanan pangan bagi tanah air ya Pak ya. Apalagi tadi dikatakan Indonesia berada di zona Ring of Fire. Ring of Fire itu, Mbak. Betul. Nah, kemudian Pak, di sisi lain bencana tanah longsor, kemudian banjir ini kan juga berdampak pada sejumlah sektor produksi pangan. Nah, sejauh mana sih Pak ini bisa berdampak pada kerusakan lahan sawah di Sumatera yang pada akhirnya mengubah proyeksi juga terkait dengan stok ataupun panen Pak yang ada di sana? Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan kemarin pada saat kami ke Sibolga dengan Pak Menteri Pertanian, mendampingi beliau selaku Kepala Bapanas, meninjau langsung juga Pak lokasi-lokasi lahan-lahan pertanian yang terdampak oleh banjir. Dan beliau sudah nyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus dan sangat maksimal. Bagaimana caranya nanti sawah tersebut bisa operasional kembali. Dan ini didukung dengan nanti pengolahan lahannya, didukung juga kaitan dengan alsintannya, irigasinya. Kami dengar langsung. Beliau menyampaikan kepada publik yang didampingi juga oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Dan total kalau tidak salah kerusakan lahan itu dari seluruh Aceh, Sumut, dan Padang ini kami catat, tadi kami dapat informasi dari Kementerian Pertanian, yaitu Pak Yudi, yaitu 703.166 hektar. 700 ribuan hektar ya? Nah, sekitar hampir 703.166 hektar. Ini akan diberikan bantuan oleh pemerintah secara maksimal supaya kembali normal. Dan ini otomatis memang akan berdampak namun tidak terlalu signifikan. Karena Aceh, Sumut, dan Padang ini bukan daerah-daerah sentra produksi pangan utama. Sentra produksi pangan utama kita itu adalah Pulau Jawa, kemudian Lampung, Sumatera Selatan, ditambah dengan Sulawesi Selatan, Mbak. Nah, tambah NTB satu lagi. Nah, itu sentra produksi utama beras kita, Mbak. Jadi tidak akan mengganggu signifikan, tidak, Pak ya? Siap. Dan stok kita masih banyak, 3,6 lebih, Mbak. Hingga saat ini ya Pak, 3,6. Kemudian terkait dengan bantuan yang sudah berjalan sejauh ini, Pak, publik ingin mengetahui seperti apa realisasi konkretnya. Dan hingga saat ini, bantuan pangan apa saja, Pak, yang telah disalurkan oleh Bulog? Baik, Mbak. Baik. Jadi bantuan pangan yang kami laporkan kepada masyarakat, ya, bantuan pangan itu ada yang disebut dengan CBP atau cadangan beras pemerintah. Nah, itu yang biasanya rutin sudah distokkan, dialokasikan di masing-masing provinsi. Yaitu kalau di Aceh kami stokkan 998 ton yang sudah kami distribusikan. Dan itu sudah dipegang langsung oleh Provinsi Aceh. Kemudian juga ada cadangan
pemerintah daerah Oke. yang punya provinsi itu sekitar 140 ton. Itu yang di Aceh. Kemudian ditambah lagi kita punya namanya bantuan pangan yang programnya dari bantuan Bapak Presiden. Itu berupa beras, totalnya adalah 3.031 ton. Dan ditambah bantuan pangan minyak goreng. Bantuan pangan minyak goreng ini per penerima bantuan ada 4 liter untuk 18,2 juta jiwa dan khusus yang di Aceh sekitar 606 kiloliter. Nah, ini yang di Aceh. Sedangkan yang di Sumatera Utara untuk CBP-nya 311 ton, CPP-nya 48 ton dan bantuan pangan berasnya 9.124 ton dan bantuan pangan minyak goreng 1.824 kiloliter. Ditambah lagi Sumatera Barat ini CBP-nya adalah 359,6 ton dan cadangan pangan daerahnya ada 117 ton dan bantuan pangan berasnya 5.372 ton dan bantuan pangan minyak gorengnya adalah 1.074 kiloliter. Oke.